warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang sangat bahagia hari ini, saya akan mempresentasikan atau mendesimasikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas ya. Untuk lebih semangat lagi, nanti saya ucapkan SMP Negeri Tanjung, jenengan yang jawab ya, biar lebih semangat lagi ya. Ya, coba supaya lebih semangat. SMP Negeri Tanjung. Alhamdulillah, saya lihat ibu-ibu pada bahagia semuanya. Semoga bahagia selalu ibu. Hari ini saya akan mendesimasikan tentang budaya positif. Sebelum saya jelaskan, saya akan bertanya ke ibu-ibu dulu. Sering ibu-ibu dengar kata budaya? Sering sekali budaya. Mohon saya pengen salah satunya menjelaskan apa sih budaya itu. Coba, siapa nih? Budaya itu apa ya? Iya. Oke, bagus sekali Bu Trisna ya. Kebudayaan itu adalah kebiasaan yang sering kita lakukan. Di sini akan membahas tentang budaya positif. Sebelum membahas budaya positif, kita harus tahu dulu bahwasanya pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita pendidik ibu-ibu sama dengan petani ya. Hakikatnya sama kewajibannya menjadi seorang pendidik yang menanam padi misalnya, seorang petani ya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kita itu kalau jadi petani, saya nanam padi, ya berarti kita menuntun ya tumbuhnya padi. Jangan harap ketika kita nanam padi tumbuhnya jagung, tumbuhnya biji-bijian yang lain ya, karena kita yang nanam adalah padi. Terus selain itu kita juga dapat memperbaiki kondisi tanahnya supaya padinya bagus, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu kehidupan tanaman padi dan lain sebagainya. Kita berupaya bagaimana caranya supaya padi tersebut tumbuh dengan baik ya. Begitu juga dengan kita sebagai seorang pendidik. Diibaratkan sebagai tanah, bercocok tanah. Guru itu harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik ya. Bagaimana caranya kita itu bisa menumbuhkan yang kita penginkan menjadi sekolah yang menyenangkan dan lain sebagainya? Kita itu harus saling mendukung, tidak boleh sikut-sikutan ya. Kita itu di sekolah tidak boleh lagi balapan lari, kita itu bareng-bareng ya. Terus saling belajar, gak usah merasa sok pintar dan gak boleh merasa minder. Ini ya, kadang orang minder lah, saya kan malu mau belajar dengan dia, pasti nanti dia yang dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Terus saling kerjasama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut nanti tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Kita ciptakan yang baik-baik dulu, mulai dari diri kita, nanti nular ke orang lain, nanti semuanya berbuat baik, bisa menumbuhkan karakter baik di sekolah. Setelah karakter baik, kebiasaan baik, nanti akan jadi budaya yang baik. Budaya yang baik namanya budaya positif ya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Terus sebagai seorang guru, sebagai guru yang baik, kita harus bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Jangan toksik pikirannya ya, jangan negatif terus kita lupa
yang positif. Budaya positif dapat terwujud apabila guru menerapkan beberapa konsep. Yang pertama, disiplin positif. Nanti saya jelaskan ya. Nilai-nilai kebajikan, memberikan motivasi berupa hukuman dan penghargaan, membuat keyakinan kelas, mengetahui kebutuhan dasar manusia, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Kita sering dengar disiplin, bocah orang disiplin ya. Disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin di sini diterapkan pada diri kita. Kita dibiasakan ya. Jadi kita itu mempunyai kewajiban, kita melaksanakan kewajiban dari dalam hati kita sendiri. Itu namanya disiplin ya. Karena disiplinnya positif karena dari dalam, itu namanya disiplin positif. Ya, Ibu-ibu ya. Terus, disiplin positif itu gunanya buat apa? Untuk menerapkan disiplin yang mengajarkan anak tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang bagus. Kita buat disiplin pada diri sendiri. Jangan lihat orang lain, jangan lihat iming-iming, tidak. Tapi kita terapkan dalam diri kita, saya punya kewajiban, saya harus laksanakan. Orang lain komentar apa saja silahkan, yang penting kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Terus yang kedua, dapat membuat anak menyadari dirinya berdasarkan motivasi internal bukan eksternal seperti pujian dan hukuman. Kita kalau sudah membiasakan disiplin positif pada diri kita, kita bisa terapkan ke anak-anak kita juga ya. Jadi anak itu jangan melaksanakan apa saja karena diiming-iming dari luar, karena takut, karena harus, karena ya seperti itu. Terus yang keduanya, motivasi perilaku manusia. Kita ini kalau berperilaku itu motivasinya apa? Ya, saya sekolah, saya ngajar, itu motivasinya apa? Yang pertama, motivasi itu dari luar. Saya melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Sering apa sering? Sering ya. Kita sering seperti itu. Saya melakukan apa tersebut mau dihukum. Ya, takut saya dihukum lah. Karena saya menghindari ketidaknyamanan. Nah itu berarti dari luar. Kalau nggak ada hukuman, pasti kita akan melaksanakannya. Kita akan meninggalkannya. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang lebih sering. Saya ikut ini supaya ini. Saya ikut ini supaya benar, nggak apa-apa, tapi jangan dibiasakan. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa melakukan apa saja karena faktor dari luar, nanti kalau nggak ada faktor dari luar, kita tidak akan melakukannya. Jangan dibiasakan seperti itu ya. Kita orang Islam dibiasakan melaksanakan apa saja dengan ikhlas. Jangan ya mengharapkan apa saja. Kita orang Islam ketika apa saja harapannya dunia, nanti kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan dunia itu yang sifatnya sementara ya. Nah yang bagus seperti apa kita berperilaku, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita percaya disiplin itu bagus, saya disiplin ya, gak usah dari faktor yang lainnya, berarti tumbuh dari diri kita sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ini yang saya nanti akan terapkan, ibu-ibu juga semoga bisa menerapkan. Keyakinan kelas itu sangat penting, ibu, penting sekali, apalagi buat anak kelas 7 yang baru masuk. Mereka itu baru peralihan dari SD ke SMP, jadi masih seperti anak-anak sekali. Keyakinan kelas itu merupakan
kita sebelum membuat keyakinan kelas ada yang namanya kesepakatan kelas. Kayak gini caranya. Kalian ibu-ibu panjenengan semua punya murid 32 per kelas ya. Mereka semua ditawari pengennya apa untuk menciptakan kelas yang baik. Dan harus menggunakan bahasa yang positif. Tidak boleh bahasa yang negatif. Kenapa? Kalau bahasa negatif, nanti yang terngiang di dirinya itu yang akan dilakukan. Contoh seperti ini. Tidak boleh baju dikeluarkan, ya. Tidak boleh baju dikeluarkan. Anak nangkepnya baju dikeluarkan, tidak ditinggalkan. Akhirnya mereka bajunya dikeluarkan. Harusnya bagaimana? Baju dimasukkan. Enak ya? Baju dimasukkan. Nanti bahasanya menggunakan bahasa yang positif. Tidak boleh yang negatif. Nanti akan ternyata negatif. Harus yang positifnya positif. Dilarang rambutnya panjang bagi laki-laki. Rambut harus rapi lah, ya kan? Seperti itu. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ajak kalian ya, semuanya bisa nanti dikerucutkan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Pertama yang dilakukan adalah membuat kesepakatan. Setelah kesepakatan dibuat, nanti ditempel, semuanya ditempel di depan, dipilih yang sama dijadikan satu. Lah, dari kesepakatan itu nanti ada nilai kebijakannya. Contoh, baju harus dimasukkan, berarti apa? Nilainya kerapihan. Kelas harus bersih, sama kerapihan. Berangkat harus tepat waktu, berarti disiplin. Nah, itu berarti yang jadi keyakinan kelasnya kerapihan, disiplin. Seumpama harus menghormati guru, ya, berarti menghormati orang lain. Termasuk menghormati orang lain itu menghormati temannya. Ya, jadi teman itu tidak ada yang membuli, tapi harus menghormati. Dengan bulinya harus menghormati. Lah, berarti yang disebut keyakinan kelas nilai dari kesepakatan itu disiplin, menghormati sesama manusia, rapi dan lain sebagainya. Nanti anak itu kan ngomong sendiri. Dia ngomong sendiri, bila perlu cap jempol atau tanda tangan. Jadi dia ngomong sendiri kayak jadi sendiri loh. Sehingga enak mereka untuk melaksanakannya. Jangan dipaksa. Kamu harus ini, kamu harus itu. Tidak. Kita guru hanya sebagai fasilitator. Kita hanya mancing mereka supaya mereka berpikir yang positif, mereka omongkan sendiri dan mereka lakukan sendiri, ya. Terus selanjutnya, ini contoh keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, ya. Contohnya seperti itu. Tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi nggak boleh menggunakan bahasa yang negatif. Terus kita juga harus tahu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita itu ternyata cuma ada dua. Ada berapa, Bu? Dua. Satu secara fisik, dua secara psikis. Yang pertama secara fisiologis, yang kedua secara sosiologis. Nah, yang secara fisik, kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, sandang, pangan, papan, semuanya kayaknya sudah tercukupi, Bu. Cukup, Bu. Oke, ya. Yang kedua yaitu kebutuhan sosiologis, merasa diterima. Pengen nggak diterima sama orang lain? Pengen kan? Iya, kita merasa pengen diterima, memiliki kebebasan. Kita itu mempunyai rasa pengen bebas, ya. Terus kesenangan, lagi sih seneng. Nah, itu merupakan kebutuhan kita dan penguasaan. Kita ngadepin anak itu harus menggunakan perasaan. Kita harus tahu kebutuhan dia itu yang kurang yang mana. Jadi jangan asal
menyalahkan anak ya. Contoh, anak di kelas tidur. Nah, ketika anak tidur, kita harus tahu dia itu kurang kebutuhan yang mana. Oh, ternyata dia tidur itu semalaman nggak tidur main game. Karena game itu karena kesepian, dia kurang kasih sayang ya. Makanya kita harus mengetahui kebutuhan dasar yang dimiliki oleh para siswa-siswa kita. Terus ini, posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol kita itu ada 5 macam. Yang pertama sebagai penghukum ya, yang sering kita lakukan. Penghukum itu sifatnya itu sangat merugikan anak karena bersifat tiba-tiba. Dan juga penghukum itu hak mutlaknya guru atau pendidik. Ketika anak salah, otomatis langsung, contoh, anak terlambat masuk langsung, kamu terlambat lari 20 kali, belayu di 20 ya. Berarti itu namanya menghukum karena secara tiba-tiba anak tidak tahu menau. Karena dia salah langsung dihukum, ya. Anaknya jadi biasanya trauma ya kalau penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini bahasanya halus tapi mengena. Contoh seperti ini. Anak salah ya. Jenengan langsung ngomong, bocah kok salah, boy. Terlambat terus. Kan mereka jadi hati saya terlambat terus ya, dalam hati dia. Anak itu kamu kalau ada PR pasti ini pasti lah ini ya, biasa seperti itu kan. Anak-anak itu saja ini itu namanya membuat mereka bersalah. Akhirnya mereka apa? Harus biasa, bu guru pasti ngomong pasti. Nah itu namanya membuat bersalah. Sebagai teman pun pendidik nggak boleh ya sama muridnya orang kekang ya, atau sama muridnya ngomong, kamu kerja sih demi bu guru saja. Lah itu nggak boleh seperti itu. Nanti anak nggak ada hormatnya ke kita ya. Demi bu guru ya, sekali ini aja. Sip. Iya harus, maksudnya nggak boleh seperti itu. Sebagai pemantau itu kita hanya memantau anak, melihat, kemudian diarahkan. Biasanya pemantau itu bisa sering disebut dengan konsekuensi ya. Kita membuat peraturan, kalau nggak melakukan nanti anak seperti ini lebih bagus. Jadi anak ada ancang-ancang, saya telat pasti suruh ini, saya tidak dimasukkan bajunya pasti suruh ini, sudah tahu ya. Dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Apa itu manajer? Manajer itu merangkul. Ketika ada anak salah, kita dudukkan, maunya seperti apa, kamu tahu kan solusinya. Berarti anak yang mengutarakan solusinya sendiri. Jadi kita itu pengennya anak seperti apa? Seperti itu ya Bu ya. Nah yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Ini contoh. Penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, kayak bocah-bocah. Hukuman itu sifatnya ada yang psikis, ada yang fisik ya. Yang fisik biasanya ngecek ya Bu ya. Ngecek itu termasuk hukuman. Bocah kayak si gendut, bocah si ngirang. Nah, anak itu kadang ya hatinya, aduh saya hitam, saya gendut, perasaan itu namanya menghukum Bu. Jadi jangan ya ngomongnya cantik, ganteng, ya. Rujung-rujung bari mencicil, ya tidak boleh ya. Membuat orang bangga bersalah, ya tadi ya, menunjuk mereka itu kecewanya dalam sekali biasanya. Teman, alasan-alasan untuk murid-muridnya sebagai pemantau, dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Anak salah itu dia yang cari solusi sendiri, karena pepan priwe ya. Yang penting kita mengarahkan kepada yang baik. Terus ini segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini saya sudah praktekkan kemarin.
Di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Seperti ini, Bu. Ketika anak salah, L. Contoh, anak mau ribut di kelas, berantem. Saya panggil satu anak. Saya tanyakan, Mas, tadi habis berantem? Pasti dia jawab, ya Bu. Ya. Nah, ketika jawab ya Bu, berarti namanya menstabilkan identitas dia. Yang tadinya terpuruk, dia itu mau ngomong ya Bu. Setelah itu langsung ngomongnya itu dipuji dulu. Mas, berantem api, hebat. Toh, barangkali besok kamu jadi pemain MMA. Ya, dia kan terpuji kan? Dia sesanjung. Jadi pemain MMA, mewakili Indonesia, pokoknya hebat sekali. Ya, tapi jangan di sini. Nanti di ring, kalau mau gelut ya di ring tinju. Ya kan? Ya Mas, pasti kan dia jawab, ya Bu. Menurut kamu berantem di kelas salah enggak? Pasti dia ngomong salah Bu. Kenapa kok salah? Ya karena merugikan orang lain. Saya yang jotos, dia sampai bawa belur. Nah, ketika seperti itu, nanti saya ngomong lagi, kita sebagai guru, nah ngerti salah kok dilakoni. Menurut kamu, ketika kamu salah, kamu itu kan sudah punya keyakinan kelas kan? Ya, melanggar keyakinan kelas apa tidak? Pasti dia jawab, iya Bu. Melanggar yang mana? Saya melanggar yang menghormati teman. Karena saya sudah tidak menghormati teman, saya langsung jotos aja Bu ketika saya marah. Nah, berarti dia kan sebenarnya nyadar, oh berarti saya salah, gelutnya salah. Akhirnya saya tanya lagi, coba kalau kamu sudah berbuat seperti itu, mau nggak kedepannya diperbaiki? Pasti anak nggak bakal ngomong, nggak Bu, nyata kan dari jagoan, nggak mungkin ya. Pasti dia langsung, ya Bu, saya mau memperbaiki. Karena sejatinya manusia pengennya baik kan. Nah, nanti ketika dia sudah ngomong, ya saya mau memperbaiki, coba tanyakan ke mereka, apa yang akan mereka lakukan? Bu, saya tidak akan berantem lagi. Kalau saya jengkel, lebih baik saya ke WC, nangis di WC, dan lain sebagainya. Lah, kalau dia sudah mengetahui, ya solusinya, tanyakan lagi, mulai kapan kamu seperti itu? Mulai hari ini. Nah, jadi dia ngomong sendiri, meyakini sendiri, mencari solusi sendiri. Biasanya kalau seperti itu, anak itu akan lebih mengena. Jadi mereka itu dihargai. Ya, jangan langsung tes domai pirang-pirang, tidak boleh. Harus menghargai sebagai anak. Karena anak itu butuh dihargai. Meskipun mereka salah, karena namanya bocah, bodohnya dulu pecah, ya. Mereka masih bodoh. Ya, kita gunakan kita sebagai pendidik supaya bisa mengantarkan mereka untuk menuju bakat atau menciptakan bakat dan minat mereka supaya jadi orang yang lebih baik dari hari ini. Seperti itu Ibu ya. Nah, mungkin itu saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Bertanya boleh mengenai materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Barangkali ada yang belum paham, sudah paham, saya mau menerapkan di sekolah dan lain sebagainya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Iya, Bu Ola, oke, Ola mau ke bola. Iya. Bagus sekali pertanyaannya Bu Ola, ya Allah Gusti ya Bu Ola, oke.
Menghukum itu sebagai pendidik ditiadakan atau dihindari ya. Kenapa? Karena dampaknya sangat berbahaya bagi anak. Anak itu akan mengingat kita itu bukan pelajarannya kalau sudah lulus terutama, tapi sifat kita, ya apa tidak? Oh, Bu Arina si wonge galak, oh Bu Gie si wonge ramah, ya kan? Dan hukuman itu akan membekas di anak, nanti anak itu akan jiwanya jadi pendendam. Ada guru dibunuh murid, kenapa? Karena anaknya dendam. Ya, dia itu dihukum baik hukuman fisik maupun psikisnya. Jadi dihindari karena akibatnya sangat fatal, ya Bu ya. Terus bagaimana solusinya? Kita itu jangan hukum, tapi kita sebagai guru menerapkan yang manajer tadi. Ya, kita itu harus merangkul semuanya, kita cari solusi bersama ketika kita ada masalah. Dan diusahakan menggunakan segitiga restitusi supaya anak itu tidak merasa salah menang. Dia itu dihargai, cari solusi sendiri buat masalah mereka. Jadi mereka lebih mengena di hatinya. Seperti itu Ibu ya. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup sekian mungkin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bu guru dengar kamu habis marah-marah di kelas ya? Iya Bu, habis kesal. Oh, kenapa sih kok kesel? Teman sebangku saya selalu menjelek hasil pelajaran saya. Oh ya wajar ya kalau kamu kesel. Kalau bu guru jadi kamu juga pasti kesel. Terus tadi apa yang kamu lakukan di kelas? Saya marah-marah sama jantanya, saya mendobrak Mendobrak apanya? mejanya dia. Oh iya, untung hanya mendobrak mejanya. Tidak melakukan hal yang lebih ya Najla ya. Menurut kamu tadi perbuatan kamu itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak Bu, Keyakinan kelas kita apa yang kamu langgar? bisa menghormati anak teman. Menghormati anak teman itu penting nggak sih Najla? Penting. Penting. Terus bagaimana kamu